Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kolonial Hindia Belanda dan tindak tanduknya terhadap pribumi. Yang pertama yaitu reaksi terhadap kolonialisme. Hindia Belanda secara etimologi, kata Hindia berasal dari bahasa Latin yaitu Indus. Nama asli Dutch diterjemahkan oleh orang Inggris sebagai Hindia Timur Belanda. Hindia Belanda adalah salah satu koloni Eropa yang paling berharga di bawah kekuasaan Imperium Belanda dan berkontribusi pada keunggulan global Belanda dalam perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi. Adapun reaksi kolonialisme yaitu yang pertama, sistem pemerintahan tradisional. Masyarakat dibagi menjadi 3 kelas besar yaitu aristokrasi, orang merdeka, dan budak. Orang-orang merdeka merupakan bagian terbesar penduduk 90% lebih. Adapun budak baik secara turun-temurun maupun orang-orang yang terkait utang merupakan satu kelompok kecil di bagian masyarakat paling bawah. Sedangkan bangsawan merupakan lapisan masyarakat sangat tipis di atas. Yang kedua yaitu pendidikan. Pendidikan pada masa penjajahan Belanda pada awalnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Belanda di Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, pendidikan digunakan sebagai alat penjajah untuk mencetak tenaga kerja murah atau pegawai rendahan yang sangat diperlukan untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Sistem pendidikan zaman kolonial Belanda merupakan sistem yang rumit karena penjenisannya cukup banyak sebagai realisasi dari diskriminasi sistem pendidikannya. Yang ketiga yaitu ekonomi. Meskipun ekonomi Hindia Belanda maju secara pesat, namun kondisi kesejahteraan rakyat Indonesia ternyata justru mundur. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya tekanan terhadap sumber-sumber bahan pangan. Tanah dengan kualitas sebaik ditanami tanah industri, sedangkan tanaman pokok seperti padi ditanam di lahan yang tandus. Dihapuskannya tanam paksa tidak memberi perbaikan nasib kepada rakyat Indonesia. Hal ini karena masih berlangsungnya pembayaran pajak tanah dan pajak lainnya kepada pemerintahan kolonial. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi kemiskinan rakyat Indonesia khususnya di Jawa pada masa ekonomi liberal. 1. Masih sedikitnya rakyat pribumi yang memiliki modal sedangkan jumlah penduduk banyak. 2. Tingkat kemakmuran yang belum tinggi sehingga terperangkap dalam perburuan Hindia Belanda. 3. Penghasilan dari sistem buruh yang diperkecil dengan sistem first quote atau uang muka. 4. Meskipun sistem tanam paksa sudah dihapus, namun masih berlaku sistem batik saldo. 4. Sosial budaya dan agama. Kebijakan di bidang sosial budaya keagamaan dianggap tidak membahayakan kedudukan pemerintah kolonial. Akibat di kebijakan pemerintah kolonial dalam bidang keagamaan, terutama Islam, telah menimbulkan kebangkitan Islam yang ditandai dengan munculnya pemikiran-pemikiran pembaruan dalam Islam. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia berkaitan dengan penyebaran 2 aliran besar agama yaitu Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Bangsa Portugis dan Spanyol dianggap sebagai pelapor masuknya agama Katolik di Indonesia. Bersama dengan pelayaran kedua bangsa tersebut ikut pula para pastor serta misionaris lainnya untuk menyebarkan agama Katolik. 5. Politik. Kebijakan politik lebih menekankan pada upaya mematikan aktivitas umat Islam yang akan membahayakan posisi mereka di wilayah jajahan. Apalagi pemerintah Belanda menyadari bahwa perlawanan di wilayah tersebut banyak dilakukan oleh tokoh agama Islam dan menggunakan simbol agama Islam untuk meningkatkan semangat perlawanan. Cara lain yang dilakukan pemerintah Belanda adalah dengan membatasi umat Islam untuk menunaikan ibadah haji. Pasalnya, pemerintah Belanda menyadari bahwa umat Islam yang menunaikan ibadah haji memiliki kesadaran nasional yang membahayakan kepentingan dan kelangsungan kolonialisme Indonesia. B.
Perlawanan terhadap kolonialisme abad ke-19. Perlawanan rakyat Bali tahun 1846 sampai 1908. Pada abad ke-17, ibu kota pindah ke Klungkung, tetapi kemudian pecah menjadi 9 kerajaan, di antaranya yang terkenal adalah Klungkung, Gianyar, Badung, Karangasem, dan Buleleng. Salah satu hak yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan di Bali di daerah pantai ialah hak untuk menjalankan hukum tawan karang. Menurut hukum itu, Raja Bali berhak untuk merampas muatan kapal yang terdampar di pantai wilayah kerajaannya. Sewaktu Belanda berada di Indonesia, Bali masih merupakan kerajaan-kerajaan merdeka. Belanda juga melakukan perdagangan, terutama perdagangan budak, dengan kerajaan-kerajaan Bali. Dalam menghadapi perlawanan rakyat Bali, Belanda terpaksa mengarahkan ekspedisi secara besar-besaran sebanyak 3 kali. Ekspedisi pertama dilakukan tahun 1836 dengan kekuatan 1.700 tentara. Ekspedisi kedua tahun 1848, tahun 1849 Belanda melakukan ekspedisi yang ketiga. Perlawanan rakyat Sulawesi. Di Sulawesi Selatan terdapat banyak sekali kerajaan-kerajaan. Di antaranya yang terpenting ialah Kerajaan Bone, Makassar, dan Luwu. Bila mana munculnya Kerajaan Bone tidak dapat diketahui dengan pasti. Yang diketahui betul hanya bahwa Bone itu mengadakan persekutuan dengan Luwu dan Wajo pada akhir abad ke-16. Hal ini dapat diketahui sewaktu Kerajaan Makassar mengembangkan kekuasaannya ke dalam Bugis. Sewaktu Makassar diperintahkan Sultan Hasanuddin, Bone ditaklukkan tahun 1640. Kerap kali Bone berusaha memeredakan diri di bawah Aru Palaka atau Raja Sopeng misalnya. Tetapi semua daya upaya tak berhasil. Sewaktu pecah perang Makassar 1666, Aru Palaka memihak Belanda. Setelah Makassar kalah dan akhirnya dengan perjanjian Bongaya tahun 1667, Bone dimerdekakan dengan Aru Palaka sebagai rajanya. Sejak itu, pengaruh Bone semakin besar. Perlawanan rakyat Aceh tahun 1873 sampai 1904. Setelah Perang Padri berakhir pada tahun 1873, di Sumatera berkobar lagi perlawanan terhadap Belanda, yakni Perang Aceh. Penyebab terjadinya Perang Aceh terutama karena nafsu Belanda untuk menguasai daerah ini. Sebelumnya, mereka tidak berani menduduki Aceh karena terkait Traktat London 1824. Traktat London II itu mewajibkan Belanda menghormati kedaulatan Aceh. Namun setelah terjadi Traktat Sumatera tahun 1871 sebagai perbaikan Traktat London II, Belanda bebas meluaskan wilayahnya ke seluruh Sumatera, termasuk Aceh. Dengan terjadinya traktat tersebut, Belanda khawatir kalau Aceh jatuh ke tangan bangsa asing lain seperti Turki, Italia, Perancis, atau Amerika. Sesudah tersiar kabar bahwa Aceh mengadakan hubungan dengan Amerika, maka pemerintah Belanda mengirimkan Nieuwenhuizen atau komisaris Belanda ke Aceh untuk menuntut supaya Aceh mengakui kekuasaan Belanda. Perundingan-perundingan yang diadakan tidak berhasil. Yang terakhir adalah Perang Banjar. Perang Pangeran Antasari adalah konflik yang terjadi di wilayah Banjar, yang saat ini merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan di Indonesia pada pertengahan abad ke-19. Konflik ini adalah salah satu perlawanan penting terhadap pemerintahan kolonial Belanda selama masa penjajahan. Pangeran Antasari, nama asli Raden Saleh, adalah seorang pangeran dari Kerajaan Banjar. Perang ini terutama dipicu oleh ekspansi dan penetrasi kolonial Belanda di wilayah Banjar, termasuk upaya mereka untuk mengendalikan perdagangan damar atau gum resin yang berlimpah di wilayah ini. Belanda juga mencoba menarik Pangeran Antasari dan Kerajaan Banjar ke dalam perjanjian yang
memberikan mereka kontrol lebih besar atas wilayah tersebut. Perang dimulai pada tahun 1859 ketika Belanda menolak permintaan Pangeran Antasari untuk menghentikan proyek infrastruktur telekomunikasi yang mereka bangun di wilayah Banjar. Pangeran Antasari dan pasukannya memutuskan untuk melancarkan perlawanan terhadap pasukan Belanda.